Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana dia memandangmu sekarang ya. Oke, dianya siapa? Boleh kalian fokuskan dengan seseorang yang ingin kalian ketahui bagaimana mereka itu memandangmu. Dan kalau kalian tahu namanya, sebutkan namanya di dalam hati, boleh ya. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Emperor, Justice. Sebenarnya gini, dia itu menganggap bahwa sebenarnya kita ini sama-sama saling mencoba untuk membuat hubungan ini tuh rukun. Sama-sama berjuang untuk membuat hubungan kita rukun. Kita sama-sama rukun gitu ya. Tapi herannya kok banyak sekali ketidaksepakatan dan ketidakpuasan yang terjadi di hubungan kalian. Kenapa? Menurut dia karena kamu juga orang yang berpower. Kamu juga memiliki ego yang mana di sini ingin menunjukkan bahwa kamu itu bukan orang yang bisa dikendalikan atau orang yang bisa diatur kayak gitu ya. Menurut dia juga kamu itu orang yang keras kepala yang kayak gitu lah ya. Kamu juga maunya punya pemahaman sendiri atau pemikiran sendiri, sehingga di sini seolah-olah kayak kita berdua tuh kayak memperebutkan kekuasaan di hubungan ini. Padahal kita ini sama-sama memiliki cara untuk bersikap secara dewasa gitu ya. Kamu dan dia itu merasa bahwa kalian berdua itu sama-sama mencoba untuk bersikap dewasa. Tapi karena kedewasaan ini, untuk menunjukkan kedewasaan ini justru malah kalian itu kayak ingin menunjukkan power masing-masing. Jadi sehingga kayak ingin merebutkan kekuasaan gitu ya. Pengennya dia didengar kamu didengar dia, kayak gitu. Sehingga nggak ada yang mau mundur ya, nggak ada yang mau mundur dari dari keegoisan ini. Terus itu juga akhirnya kalian sering sekali tidak mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang memang perlu difikirkan berdua gitu ya. Intinya di sini bisa dibilang kamu juga punya egomu, kamu punya powermu, kamu juga orang yang keras kepala. Nah, dia juga seperti itu orangnya ya. Dan setiap kali dia mencoba untuk mengatasi perbedaan di antara kalian, kamu ini selalu berjuang untuk membuktikan bahwa kamu adalah orang yang benar gitu di mata dia ya. Kamu selalu menunjukkan bahwa aku benar loh dengan tindakanku ini seperti ini. Intinya kamu kayak nggak mau dianggap salah, kata dia gitu ya. Di mata dia seperti itu. Terus itu juga nih, di setiap kali dia berselingkuh, kamu pasti tahu. Ya, kamu pasti tahu tindakan perselingkuhan dia. Kamu pasti tahu ya, kebohongan-kebohongan dia gitu. Nah, nanti kalau misalkan kamu udah tahu gitu ya, kamu kan otomatis meminta kejelasan gitu sama dia ya. Meminta kejelasan, pernyataan gitu. Nah, dia nggak berani tuh, karena dia tahu kan sifat kamu tuh orang yang keras kepala, kamu juga berpower, kamu juga egois, kamu juga maunya selalu dianggap benar, gitu kan. Nah, jadi ketika dia tahu sifat kamu yang seperti ini, dia kayak ya nggak mau juga dianggap salah, kayak gitu loh. Dia nggak mau juga dianggap salah, sehingga ya udah, karena kamu merasa dia tidak mau nggak mau nganggap salah, dan kamu juga nggak ngerasa bahwa kamu salah, ya justru malah kamu diperlakukan dengan tidak adil, maka kamu berani untuk mengambil keputusan sendiri. Kamu tiba-tiba akan meninggalkan dia. Kamu orang yang berani meninggalkan dia.
ya. Kamu adalah sosok orang yang berani meninggalkan dia, gitu. Tapi kamu juga orang yang mampu membuat dia takut akan kehilangan kamu. Kamu mampu menjadi orang yang membuat dia takut akan ditinggalkan, atau takut sendirian. Sehingga di sini walaupun kamu pergi, tuh kayak dia nggak mau kamu dengan dia itu benar-benar berakhir hubungannya. Jadi selalu dia membuat koneksi dengan kamu, baik itu secara batin ataupun energi, seolah-olah kalian nggak benar-benar berakhir. Kalaupun misalkan energimu menghilang gitu ya dari radarnya dia akan mencoba bagaimanapun caranya agar kamu selalu kepikiran dia terus, agar kamu selalu terkoneksi dengan dia terus. Jadi kamu energi nggak bakalan bisa lepas dari dia, kayak gitu ya. Walaupun dia tahu hubungan ini tuh sudah gagal, sudah sulit untuk bisa dipertahankan, sulit untuk diperbaiki, seperti itu. Kalau aku lihat di sini ya, banyak sekali pandangan dia nih. Nah, terus itu juga aku lihat di sini tuh kamu orang yang gila kerja. Ya, sehingga kamu itu apatis sama percintaan kalian berdua. Kamu itu terlalu cuek karena kamu terlalu sibuk kerja di mata dia. Kamu itu selalu memprioritaskan pekerjaanmu sehingga dia ini ngerasa kayak sering banget dicuekin sama kamu, atau kamu itu terlalu apatis untuk hubungan ini. Ya, dia sering dianggurin sama kamu gitu. Terus itu aku melihat bahwa kamu selalu mencoba untuk melepaskan diri dari dia. Dia tahu hubungan ini tuh memberikan kamu kekhawatiran, memberikan kamu kecemasan, rasa takut, kegelisahan, rasa tidak nyaman ya. Tapi herannya dia itu kan inginnya kamu tetap selalu ada di sisi dia. Tapi herannya kamu tuh selalu ingin melepaskan energi dia. Kamu selalu ingin bebas dari dia. Kamu selalu ingin pergi dari dia. Gitu ya. Jadi dia nggak mau melepas kamu, tapi kamu maunya melepaskan diri gitu. Kemudian ada Devil. Dia merasa bahwa selama ini tuh dia kayak sulit banget untuk bisa menyeimbangkan atau mempertahankan keseimbangan hubungan kalian. Kenapa? Karena di sini kamu itu merasa dia itu merasa kayak selalu diabaikan oleh kamu. Bahkan mungkin karena perselisihan atau misalkan tuntutan dari kamu yang tidak bisa dia realisasikan gitu ya. Misalkan kamu pengen A tapi dia nggak bisa memberikan A, terus nanti kamu misalkan ngambek, kamu marah, kamu ngediemin dia. Nah itu yang nggak bisa dia kontrol dari kamu ya. Kamu itu kelihatan banget powernya di sini ya, mau kamu pria, mau kamu wanita, apalagi kalau misalkan kamu wanita dia pria, kelihatan banget kamu itu kayak menunjukkan powernya kamu gitu. Kamu nggak bisa dikontrol oleh dia ya, itu kayak nggak bisa mengontrol kamu. Jadi kalau misalkan keinginan kamu tidak bisa dia capai, tidak bisa dia berikan, maka kamu itu akan mendiamkan dia, kemudian kamu mengabaikan dia, seperti itu. Itu yang membuat dia nggak kuat ya, pengabaian dari kamu kalau misalkan dia tidak bisa memberikan apa yang kamu mau, seperti itu. Terus juga dia melihat kamu itu orang yang suka berteman ya, bergaul, suka have fun sama teman-teman, suka sering berbaur atau keluar dengan teman-teman, have fun dengan teman-teman, kayak gitu ya. Vibes kamu itu selalu menyenangkan gitu ya. Kamu itu orang yang sangat klop banget sama teman gitu, orang yang selalu memperdulikan teman, orang yang sangat bisa dibilang mungkin di mata dia kamu tuh orang yang banyak teman. Entah kamu memang banyak teman atau mungkin kamu itu orang yang memang humble sama temen gitu. Intinya di mata dia kamu itu orang yang friendly ya, friendly banget. Jadi apa-apa tuh sama temen, kalau kamu pasang status tuh pasti main sama temen, keluar sama temen, have fun sama temen, kayak gitu lah ya. Kamu suka have fun dengan teman-teman, itu di mata dia. Nah, terus di sini ada Three of Pentacles, di mana
kalau misalkan dia di hubungan kalian ini ada pihak ketiga, ya, misalkan dia selingkuh gitu ya, dia selingkuh, kan di sini ada justice, berarti kan dia yang selingkuh ya, dia yang selingkuh, kamu nggak akan memperjuangkan dia, kamu akan tidak memperdulikan dia. Kalau misalkan dia direbut oleh selingkuhan gitu ya, kamu justru malah ya udah ambil sana. Nah itu dia ngerasa gitu, kok kamu kayak membuang aku gitu, kamu kayak bener-bener apatis, kamu udah apatis dengan pekerjaan, cuek karena pekerjaan, kamu juga apatis untuk memperjuangkan hubungan kita kalau misalkan ada pengganggu di hubungan kita gitu ya. Jadi kalau misalkan dia direbut sama pihak ketiga gitu ya, atau dia menghadirkan pihak ketiga, justru malah kamu ya udah sana ambil gitu loh, paham nggak sih ya? Jadi kamu cuek banget, kamu nggak akan memperjuangkan dia, atau kamu nggak akan merebut dia kembali dari pihak ketiga gitu, justru malah kamu akan melepaskannya. Ya udah kalau misalkan kamu menghadirkan pihak ketiga, ya udah sana ambil gitu. Cueknya kami tuh kebangetan gitu loh menurut dia ya, kayak kayak bener nggak sih kamu itu cinta sama aku, bener nggak sih kamu itu serius sama aku, kayak gitu. Dia merasa seperti itu sifat kamu tuh ya, orangnya kamu seperti itu. Jadi kamu nggak mau yang mengemis-ngemis gitu ya, apa itu, marah-marah, minta dia kembali, menyadarkan dia, nangis-nangis, mendrama, itu enggak. Tapi kalau udah kayak gitu, udah dia mengkhianati kamu, menghadirkan pihak ketiga, ya udah justru malah kamu melepas dia begitu saja, dan kamu bahkan cuek secuek-cueknya sama dia, nggak peduli dia mau jungkir balik, mau ngapa juga bodo amat, kayak gitu. Dia merasa seperti itu, dia diperlakukan oleh kamu seperti itu ya. Kemudian Ten of Pentacles ya, kamu orangnya bisa dibilang tuh secara materi wah banget ya. Kamu secara materi itu berlimpah, berkelimangan harta, pekerja keras, terus itu kalau bisa dibilang tuh kayak kamu itu sudah mencapai tujuan hidupmu secara materi ya. Bahkan saat ini tuh kamu kayak sudah menikmati dari hasil kerja kerasmu ya. Kamu bisa dibilang tuh kayak berkelimangan harta, atau ya paling enggak udah banyak duit lah gitu ya, kasarnya itu udah banyak duit gitulah ya. Apa ya, kayak nggak perlu pantang-panting lagi, tinggal menikmati hasil dari hasil kerja kerasmu kayak gitu. Terus itu juga aku lihat di sini apa ya, kamu itu sangat bijak dalam mengatur keuanganmu. Di mata dia tuh kamu kayaknya herannya selalu banyak duit aja kayak gitu ya, padahal kamu foya-foya, sering banget kamu itu di mata dia kayak foya-foya, sering belanja ini, sering beli ini, sering jajan ini, pokoknya kemana-mana gitu. Tapi herannya kok duit kamu nggak habis-habis gitu ya. Dan kamu itu selalu menikmati apa ya, kamu itu bisa menikmati menyebarkan kekayaan kepada orang lain gitu loh ya. Jadi bisa dibilang tuh kayak kalau misalkan orang minta bantuan sama kamu, ya kamu bantu, kamu kasih gitu loh. Misalkan orang minjem duit sama kamu gitu ya, ya udah kamu kasih aja gitu, kayak orang yang nggak butuh duit gitu, kamu tuh kayak menghambur-hamburkan uang gitu loh. Dan bahkan di mata dia ya, kamu itu kayak nggak membutuhkan apapun lagi gitu loh dalam hidupmu, karena di mata dia kamu itu kayak udah memiliki segalanya yang kamu butuhkan, terutama dalam hal materi gitu loh. Aku lihat di sini ya. Jadi kamu itu sudah benar-benar diberkahi dengan peningkatan ekonomi gitu. Kamu udah kayak diselimuti oleh uang gitu. Jadi di sini ya dia merasa kayak bingung gitu, harus menyeimbangi kamu itu gimana. Apalagi kalau misalkan dia seorang pria ya, melihat kamu yang seorang wanita mungkin lebih sukses dari dia, atau kamu itu sudah merasa terpenuhi secara materi gitu. Jadi dia bingung untuk menyeimbangi kamu tuh gimana gitu loh. Karena ya itu, kamu aja gayanya kayak menghambur-hamburkan uang, uang bukan masalah gitu ya. Bahkan kalau misalkan mungkin dia meminjam uang sama kamu, ya kamu kasih aja gitu loh. Gitu aku lihat di sini ya. Di mata dia kamu seperti itu, se humble itu, seenteng itulah gitu ya, kalau mengeluarkan uang gitu.
Cuman di mata dia, kamu itu orang yang terlalu polos, orang yang ceroboh gitu ya. Kamu itu gampang kayak dimanipulasi sama orang gitu. Kamu itu orang yang gampang dimanipulasi oleh dia. Kenapa? Karena kamu itu punya rasa apa ya, tingkat keraguan diri itu yang rendah gitu loh. Gimana sih? Kamu tuh kayak gampang meragukan dirimu sendiri. Kamu itu orang yang butuh validasi gitu loh. Terus juga orang yang punya harga diri yang rendah, sehingga kamu akan mencari validasi dari orang. Nah, inilah yang membuat orang-orang yang punya sifat yang manipulatif, orang-orang yang licik, orang-orang penipu, itu kayak gampang gitu loh tertarik sama kamu untuk memanipulasi kamu atau membodoh-bodohi kamu atau mempermainkan kamu di sini. Ya, energi kamu itu seperti itu. Ya, jadi makanya di sini kamu berdealing dengan orang yang manipulatif kayak dia itu karena kamu tuh orang yang gampang ditipu gitu loh, orang yang gampang apa ya, dikuasai emosinya gitu loh. Intinya kamu orang yang apa ya, orang yang gampang menarik perhatian dari penipu-penipu gitu. Kamu itu gampang diganggu gitu loh. Karena aku lihat juga kan di sini kamu itu orang yang punya keputusan yang sembrono ya. Kalau dalam mengambil keputusan itu sembrono. Jadi kamu itu selalu menyeret orang-orang untuk menuju ke arah kamu dan membuat kamu itu ke arah atau menuju ke kejatuhan atau ke kesulitan ya. Karena yaitu energi kamu itu kayak gampang banget mengundang orang-orang yang tidak setia pada kamu, dan orang-orang ini selalu berpura-pura menjadi orang yang paling baik dalam hidupmu. Nah, kamu itu gampang ini ya, terbuai dengan orang-orang yang sok baik gitu loh. Orang-orang yang kelihatan baik padahal dia seorang penipu. Padahal orang ini pintar sekali memanipulasi kamu. Jadi, aku lihat di sini kamu memang dealing dengan orang yang licik, orang yang pintar memanipulasi. Ya, karena kamu orang yang polos. Kamu orang yang butuh validasi, kamu orang yang gak tegas. Lebih tepatnya tuh bukan gak tegas sih, tapi kayak kamu akan kehilangan kamu akan kehilangan apa itu, jati diri gitu loh. Kamu gampang meragukan dirimu sendiri. Kamu punya harga diri yang rendah. Kamu selalu mencari apa ya? Kamu selalu mencari kepositifan dalam hidupmu. Ya. Jadi intinya seperti itu deh. Kamu tuh orang yang energinya tuh gampang menarik orang-orang yang manipulatif datang ke kehidupan kamu, sehingga kamu gampang dipermainkan, gampang dibodoh-bodohi gitu di mata dia. Terus juga, dan kalau aku lihat pandangan dia terhadap kamu adalah kamu itu orang yang sangat ambisius banget dengan kehidupanmu, dengan posisimu, dengan jabatanmu, dengan pekerjaan kamu gitu ya. Sebenarnya posisi kamu di dalam kehidupan, di masyarakat ataupun di pekerjaan, kamu itu udah posisinya bagus. Cuman kamu itu selalu merasa kayak akan ada pesaing yang akan menggeser karirmu atau posisimu, sehingga kamu akan selalu menunjukkan sikap untuk siap bertarung gitu loh, siap untuk bersaing kayak gitu ya. Kamu tuh punya jiwa kompetitif yang besar, sehingga dia melihat kamu itu kayak orang yang selalu siap untuk berjuang menghadapi pesaing-pesaingmu yang ingin menggeser posisimu, seperti itu ya. Kamu orang yang percaya diri dengan dengan kemampuanmu. Kamu orang yang percaya diri dengan posisimu sekarang, bahwa kamu memang pantas untuk mendapatkan posisi yang sekarang kamu miliki kayak gitu ya. Bahkan aku lihat di sini kamu tetap berdedikasi dengan pekerjaan dan keyakinan kamu, dan bahkan kamu dengan yakin bahwa ini memang posisimu, dan kamu juga yakin bahwa kamu mampu menyelesaikan semua masalah yang ada di hadapanmu. Seperti itu ya. Kamu orang yang berpower di mata dia. Kamu orang yang berani. Kamu orang yang punya kuasa ya. Kamu orang yang berkuasa. Kamu orang yang apa ya, kalau dibilang tuh terlalu independen ya, terlalu independen, terlalu mandiri.
Dan saat ini aku melihat bahwa si dia ini merasa kayak kamu itu sedang menunjukkan waktu refleksi atau lagi mengasingkan diri gitu loh dari dia, atau lagi menghindari dia, lagi menarik diri dari dia, lagi menjauhi dia. Karena kalau aku lihat di sini dia melihat kamu sekarang tuh kayak kamu lagi fokus pada apa yang menurut kamu penting dalam hidupmu. Kamu lagi kayak menopang hidupmu, kamu lagi fokus dengan apa yang sedang kamu fokuskan. Ya, kamu lagi sibuk dengan kehidupanmu sendiri gitu. Kamu kayak nggak memperdulikan dia gitu ya. Bahkan di sini ya dia lihat kamu sedang menarik diri dari dunia dia, dan kamu sedang melakukan apa yang dunia kamu atau batin kamu atau apa yang sedang kamu inginkan sendiri gitu. Ya, itu yang sedang kamu lakukan saat ini. Ya. Dan bahkan dilihatnya tuh kamu kayak pengen sendiri dulu gitu loh. Ya, bahkan dia lihat kamu tuh kayak lagi pengen sendiri dulu gitu, kayak nggak pengen keluar rumah, pengen bersantai, pengen punya quality time sendiri gitu loh. Ya, pengen konsentrasi dengan diri sendiri gitu ya. Aku lihat di sini. Kayak lagi apa sih namanya? Mengasingkan diri. Ya, semacam itulah, itu di mata dia sekarang. Dan juga sekarang tuh di mata dia, kamu sekarang sudah mulai mencapai pada titik hidupmu di mana saat ini kamu sudah merasa menghormati dirimu sendiri, kamu sudah berani apa ya, mengerti tentang apa yang kamu mau, kamu sudah lebih percaya diri, kamu sudah mantap dengan keyakinan kamu sendiri, kamu sudah mulai mengakui atau menghormati dirimu sendiri, kamu nggak mau lagi dimanipulasi oleh dia, kamu ingin menghindari orang-orang yang toksik, hubungan yang toksik. Jadi kamu sekarang tuh sudah berani mengambil kendali atas dirimu. Kamu sekarang sudah mulai percaya diri, kamu sekarang sudah mulai apa ya, banyak pengalaman hidup gitu ya. Kamu sudah belajar dari apa yang telah terjadi di masa lalu, yang baik atau buruknya dalam hidupmu itu kamu sudah belajar. Ya, kamu telah banyak belajar tentang diri kamu telah mulai berhasil terhubung dengan dirimu sendiri ya. Kamu sudah mulai lebih yakin dengan keinginan, cita-cita, nggak perlu lagi validasi dari orang gitu ya. Dan kamu itu udah yakin dengan pengetahuan yang kamu udah peroleh dalam hidupmu, dari pengalaman kamu, ya, pendapat kamu, ya. Jadi pendapat dan pengalaman kamu itu udah berdasarkan dengan realnya, kenyataan. Jadi nggak perlu lagi butuh validasi, nggak butuh lagi tanya-tanya ke orang. Kalau kamu mau A, sekarang kamu akan bertindak secara A dengan tegas. Gitu. Itu di mata dia sekarang. Kamu udah kayak nggak bisa dikontrol lagi dengan dia. Kamu kayak udah sulit gitu untuk memanipulasi kamu atau membohongi kamu, seperti itu ya. Kamu sekarang benar-benar tegas di mata dia. Itu yang sekarang membuat dia takut, karena kamu berani untuk mengambil kendali atas dirimu sendiri. Kamu sekarang berani dengan tegas menolak, berkata tidak, melakukan iya kalau memang kamu ingin melakukan iya gitu. Jadi kamu nggak perlu lagi harus ngikutin mau dia, kamu udah nggak bisa lagi apa ya, diatur-atur lagi dengan dia gitu. Dan sekarang di mata dia kamu juga itu like five of sword reverse. Berarti kan gini, kamu itu sekarang tuh udah nggak peduli tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah antara kamu dengan dia ya. Intinya kamu ingin menyelesaikan konflik di antara kamu dengan dia. Kamu nggak mau lagi dimanipulasi oleh dia. Kamu ingin bebas. Kamu ingin melakukan segala sesuatu yang lebih produktif, yang lebih bermanfaat bagi hidupmu, ya. Jadi menang kalah itu bukan menjadi prioritasmu lagi. Kalau aku lihat di sini, kamu hanya ingin melupakan masa-masa kelammu, masa-masa menyakitkanmu, dan kamu ingin fokus pada energimu, pada sesuatu yang lebih produktif dan bermanfaat ya. Karena kamu sekarang itu kayak dia melihat kamu sudah menyadari bahwa hidupmu itu lebih penting gitu loh ya. Sekarang kamu itu lebih berprioritas pada hidupmu, dan apa ya, pergejolakan yang pernah kamu alami, keburukan-keburukan yang pernah kamu terima ya, kekalahan-kekalahan yang telah kamu dapatkan dari hubungan kalian itu kayak ya udah menjadikan kamu banyak pembelajaran gitu, mengajarkan kamu banyak hal gitu ya.
Sehingga saat ini kamu itu lebih terkonsep hidupnya, kamu lebih memahami konsep-konsep dalam hidup ya. Kamu sekarang udah berpikir secara realistis seperti itu, lebih dewasa. Terus itu juga di mata dia kamu orang yang beruntung ya. Orang yang benar-benar beruntung diselamatkan oleh semesta. Terus itu kamu juga orang yang gak mau membesar-besarkan masalah dengan dia ya. Kamu ingin menyelesaikan apapun yang pernah terjadi di antara kalian itu dengan damai, tanpa perselisihan, dan kamu ingin melanjutkan hidupmu dengan damai, dengan tenang ya. Kalau memang kamu dulu pernah dia sakiti tuh kamu kayak ya udah gitu, kamu nggak mau memperpanjang itu, nggak mau lagi dikontrol, dan nggak mau juga memperpanjang perselisihan atau masalah di antara kalian. Itu juga yang membuat dia merasa kikuk dengan kamu, merasa segan dengan kamu, merasa over gitu loh. Apa sih, dia game over gitu lah, dia game over gitu ya. Kalau aku lihat di sini dia merasa kalah gitu dengan pertarungan ini. Walaupun dia merasa bahwa dengan sikapmu yang acuh sekarang, yang tidak mau memperdulikan dia lagi atau tidak bisa dikontrol oleh dia lagi, dia merasa bahwa kamu juga masih memiliki kayak rasa dendam, atau lebih tepatnya tuh apa ya, kamu itu kayak masih mengingat-ingat apa yang dulu pernah dia lakukan terhadap kamu. Jadi kayak kamu itu masih punya, dibilang dendam ya mungkin bisa dibilang dendam sih, tapi kayak ya kamu masih mengingat apa yang terjadi di masa lalu deh gitu ya. Kalau dendam juga kayak dendam tapi bukan untuk membalas gitu, kayak ya mengingat aja, kamu masih mengingat apa yang dulu pernah terjadi di antara kamu dengan dia, aku lihat di sini ya. Tapi kamu juga nggak mau berlarut dengan dendam itu ya. Kamu nggak mau berlarut atau merusak hidupmu dengan dendam itu, karena menurutmu kalau misalkan kamu masih terus bergejolak dengan dendam itu, dengan rasa sakit di masa lalumu, kamu merasa tidak akan maju. Sehingga sekarang kamu itu memilih untuk ya udah, yang masa lalu memang menjadi suatu kenangan, menjadi suatu pembelajaran, tapi kamu nggak mau mempersulit hidupmu, sehingga kamu memilih untuk ya udah dilepaskan aja yang masa lalu, biarkan itu menjadi kenangan, biarkan itu menjadi pembelajaran, biar itu menjadi nostalgia, memori ya. Dan kamu memilih untuk mengatakan ya untuk berubah, karena kalau death ini berarti kan harus ada situasi yang berubah secara signifikan. Nah, kamu ingin memiliki itu. Walaupun aku lihat juga memang kadang kamu kayak masih ragu untuk bisa benar-benar melepas masa lalu, ya. Nah, ini juga yang menghambat kamu, makanya saat ini masih kayak adet-adetan gitu loh. Ya, dalam hidupmu masih kayak kadang ragu untuk maju, masih tetap stay dengan masa lalu kayak gitu, ya. Tapi ini kalau aku lihat memang kamu lagi proses kayak berjuang dengan dirimu sendiri ya. Kamu sedang bertarung dengan dirimu sendiri untuk mengalahkan masa lalu ya saat ini. Dan aku lihat di sini kamu memang belum menang untuk mengalahkan masa lalumu. Jadi aku lihat di sini memang kamu kayak mau maju, tapi kamu kayak masih ingin ada rasa bertahan dengan masa lalu. Tapi kalau kamu mengingat masa lalu, rasanya kamu ingin lepas dari masa lalu kayak gitu loh. Jadi saat ini aku lihat memang kamu lagi kayak sedang berjuang untuk benar-benar lepas dari masa lalu kayak gitu ya, karena ini ada death ya. Jadi kalau death itu memang ada pesannya di sini untuk kamu bahwa bahwa kamu itu perlu perhatikan peluang indah yang akan terbuka untuk kamu saat kamu mengatakan ya untuk berubah. Masa depan akan menjadi lebih cerah ya ketika kamu belajar melepas masa lalu dan tunduk pada masa kini gitu. Jadi kamu melihat masa kini gitu ya. Jadi lihat realitanya aja gitu. Dan ini pesan dari Death, yaitu kamu bisa merangkul masa depan dalam segala bentuk ya, dan itu akan membantu kamu untuk berproses. Kamu akan bisa dibantu untuk menjalaninya gitu. Jadi yang terpenting adalah kamu berani untuk maju, lepaskan masa lalu, maka semesta akan selalu mengiringi kamu dalam setiap proses hidupmu. Kamu akan bisa sukses, kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau gitu. Yang terpenting adalah kamu berani untuk melangkah maju. Tinggalkan masa lalu,
Jangan ingat-ingat lagi dia, jangan kenang-kenang lagi dia dari masa lalumu ini, orang yang manipulatif ini yang sudah menyakiti kamu. Melangkahlah maju, itu pesan dari Death ya. Jadi itulah kamu di mata dia ya. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan ya. Untuk zodiaknya di sini ada Capricorn, Taurus dan Virgo, Cancer, Scorpio dan Pisces, Aquarius, Libra dan Gemini, apa ini namanya, Leo, Aries, Sagittarius. Energi paling kuat di sini ada apa ini? Aries, ada Libra, kemudian ada Capricorn, juga ada Scorpio. Itu saja ya, ke-12 zodiak ada ya, ada semua dalam pembacaan ini. Dan ini alfabetnya, bisa nama kamu, nama dia, atau huruf-huruf ini bisa mengingatkan kamu atau hubungan kalian, atau yang berhubungan dengan kamu atau berhubungan dengan kalian gitu ya. Yang terpenting adalah ternyata ini cocok dengan karaktermu, dengan apa yang kamu rasakan. Iya ya, ternyata aku seperti itu ya. Iya ya, ternyata aku seperti ini ya gitu. Maka ini memang pembacaan untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarot. Kelihatan nggak sih? Aku taruh di tengah deh, kalau nggak kelihatan. Silau soalnya ya. Oke, terlihat ya. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.